Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafi Mola Arza dengan NIM 601250025 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Probabilitas dan Efektivitas Sistem PT pada Event Token Tower Free Fire. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membedah mekanika matematika di balik sistem gacha game, khususnya pada event Token Tower untuk mendapatkan bundle Evo Eclipse. Nah, mari kita ke pembahasannya. Nah, jadi di industri game di Indonesia saat ini itu bukan lagi sekedar hiburan, melainkan ekosistem ekonomi yang masif. Nah, salah satu strategi monetasi terbesar adalah sistem gacha. Nah, tapi gacha money itu seringkali memicu frustasi pemain karena risiko kerugian yang tidak terukur atau istilahnya itu rongkat. Nah, untuk memitigasi. Nah, untuk menindaklanjutkan hal ini, pengembangan memperkenalkan yaitu PT. Nah, PT itu apa? Nah, jadi PT itu sebuah mekanisme jaminan di mana peluang menang akan meningkat atau diberikan secara mutlak setelah pemain mencapai titik kegagalan tertentu. Nah, penelitian ini hadir untuk menguji secara empiris apakah sistem PT ini benar-benar efektif melindungi pemain atau justru menjebak mereka dalam ilusi psikologi belanja. Nah, penelitian ini mengumpulkan data dari 45 responden, namun sudah dibersihkan menjadi 42 responden yang valid. Nah, profil mereka itu menunjukkan karakteristik yang sangat spesifik, yaitu yang pertama, mereka itu mayoritas Gen Z, yaitu 50% dari responden itu ada di usia 18 sampai 20 tahun. Nah, juga mereka itu bermain Free Fire itu setiap hari, yaitu sebesar 52% dari total responden. Kemudian mereka itu juga para sepuh, soalnya mereka itu kebanyakan bermain itu lebih dari 2 tahun. Nah, ini artinya data yang saya peroleh ini berasal dari kelompok pemain yang paham betul gimana dinamika event di dalam game ini berlangsung. Nah, mari kita lihat angka real dari pengeluaran responden berdasarkan slide ini. Nah, jadi rata-rata pengeluaran pemain itu menghabiskan sekitar 1.611 diamond untuk berpartisipasi dalam event ini. Nah, kemudian rata-rata spinannya itu menghasilkan 97,1 kali spin. Nah, terus tingkat keberhasilannya itu berada di 61,9%, yaitu sebanyak 26 pemain yang sukses mendapatkan hadiah utama bundle Evo Eclipse. Dan sementara itu ada 38,1%, yaitu sebanyak 16 itu terhenti di tengah jalan. Nah, melalui scatter plot hubungan antara total spin dan jumlah diamond, kita menemukan nilai korelasi Spearman sebesar rho sama dengan 0,72. Nah, angka ini menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat dan linear. Nah, artinya sistem pengeluaran pada event ini terstandarisasi dengan baik. Tidak ada deviasi acak yang membuat seseorang tiba-tiba harus membayar terlalu ekstrim untuk jumlah spin yang sama. Nah, lebih lanjut, jika kita melihat grafik distribusi perolehan batu atau token ini, mayoritas pemain itu menumpuk di batu kelima, yaitu yang mendapatkan hadiahnya tersebut. Nah, melalui uji korelasi, hubungan antara jumlah token spesial yang diperoleh dengan status keberhasilan mendapatkan hadiah utama itu memiliki nilai koefisien
Rho sama dengan 0,94. Nah, ini hampir sempurna ya. Nah, ini juga membuktikan bahwa sistem mekanika token tower ini bekerja secara konsisten, yaitu kumpulkan tokennya, maka Anda dijamin menang. Nah, salah satu fitur menarik dalam token tower adalah sistem mendapatkan shard dari setiap spinnya. Berkemungkinan mendapatkan shard di setiap spinnya. Nah, kita lihat dari slide ini, yaitu rata-rata pemain itu mengumpulkan sebanyak 75,5 shard yang berhasil dikonversikan menjadi 20,7 kali spin gratis. Nah, melalui grafik korelasi, penukaran ini berjalan sangat linear di semua kelompok pemain. Nah, berdasarkan analisis kontribusi, sistem spin shard ini menyumbang sekitar 21% dari total putaran yang dilakukan pemain. Nah, temuan utamanya itu sistem shard ini bertindak sebagai efektif multiplier sebesar 1,27 kali. Artinya, setiap kali pemain membeli 10 putaran berbayar, sistem mekanika daur ulang ini shard ini secara tidak langsung itu memberikan mereka bonus sekitar 2 hingga 3 putaran gratis. Nah, ini adalah taktik psikologis pertahanan pemain atau pemain retention yang sangat baik dari pengembang agar pemain tidak cepat menyerah saat menerima item zone. Kemudian kita ke persepsi kepuasan pemain. Ketika saya menanyakan opini psikologis pemain, hasilnya itu cukup kontradiktif. Yang pertama itu sistem PT ini dipuji kalau pemain itu sepakat bahwa sistem PT itu sangat membantu mereka, yaitu berada di skor rata-rata itu 4,24 dari 5. Nah, kemudian saat ditanya apakah harganya sepadan dengan hadiahnya, lah itu datanya itu malah terbagi dua, yaitu skor rata-ratanya itu 3,19 dari 5. Nah, distribusi skalanya itu membentuk huruf U terbalik. Nah, banyak yang menilai sangat tidak sepadan atau skala 1, tetapi tidak sedikit pula yang menilai sangat sepadan atau skala 5. Nah, kemudian mengapa sentimen harga tersebut bisa terbelah? Nah, jawabannya itu terlihat jelas pada matrik heatmap pengeluaran ini. Nah, yang pertama itu pemain klaster rendah, yaitu di bawah 1.500 diamond. Nah, peluang sukses mereka itu hanya 3,33%. Nah, mereka itu merasa tidak beruntung, sehingga skor kepuasan dan kesesuaian harganya itu sangat rendah, yaitu 2,1 banding 5. Nah, kemudian untuk pemain kelas tertinggi atau lebih dari 2.500 diamond, peluang suksesnya mereka itu mencapai 100% karena menyentuh jaminan hard PT. Nah, menariknya skor kepuasan mereka itu melonjak drastis menjadi 4,2 banding 5. Nah, secara psikologis ini itu adalah bukti nyata dari fenomena sunk cost fallacy. Nah, pemain yang sudah terlanjur basah itu mengeluarkan banyak diamond akan merasa terkunci untuk terus melakukan spin hingga menang. Nah, begitu jaminan PT keluar dan mereka mendapatkan hadiahnya, otak mereka itu merasionalisasikan pengeluaran besar tersebut itu sebagai sesuatu yang memuaskan. Nah, kemudian untuk menguji validitas data lapan ini, saya menjalankan simulasi Monte Carlo dengan 10.000 iterasi berbasis algoritma peluang acak teoritis game. Nah, hasil perbandingannya itu kayak gini ya. Jadi estimasi teoritis itu atau Monte Carlo-nya menunjukkan rata-rata kebutuhan menang itu berada di angka 2.127 diamond dengan batas aman yaitu 90%
50% keberhasilan pada 3.163 diamond. Nah, kemudian dari data empirisnya atau data lapangannya, itu rata-rata pengeluaran nyata responden itu cuma 1.611 diamond. Nah, terus mengapa kok terjadi perbedaan gini? Nah, jadi model teoritis Monte Carlo ini mengasumsikan terikat data yang kaku dan murni acak hingga menyentuh batas HPT. Nah, sementara di dunia nyata, data lapangan kita itu dipengaruhi oleh adanya faktor soft PT atau lonjakan probabilitas tersembunyi sebelum batas maksimal. Serta ada faktor keberuntungan ekstrim responden, di mana ada data real pemain yang berhasil menang hanya dengan modal 10 diamond. Nah, temuan menariknya itu adalah adanya sistem PT ini mengubah hakikat gacha dari yang awalnya murni judi yang tak pasti menjadi sistem pembelian retail tidak langsung dengan harga grosir yang berfluktuasi. Nah, kemudian di sisi hukum ekonomi Islam, meskipun sistem PT memberikan batas atas kerugian, skema ini secara esensial tetap mengandung unsur gahar atau ketidakjelasan harga di awal dan masyir atau unsur untung-untungan. Nah, karena model yang dikeluarkan tiap individu untuk barang yang sama tetap berbeda-beda. Nah, kesimpulannya, sistem PT pada event token tower ini terbukti efektif secara matematis dalam membatasi kerugian ekstrim pemain dari skema gacha liar. Nah, sistem SHART itu juga sangat membantu menghemat modal pemain hingga 21%. Nah, bagi para pemain yang ingin mengikuti event serupa di masa mendatang, rekomendasi saya itu ya jelas ya, jangan berspekulasi jika dana Anda terbatas. Nah, siapkan minimal itu 2.600 lah hingga 3.000 diamond sebelum nyepin, guna untuk memastikan kalian itu berada di zona jaminan menang. Nah, daripada berhenti di tengah jalan dan kehilangan modal Anda secara cuma-cuma. Nah, jadi demikian penyampaian laporan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.